Materi pertama akan kita bahas adalah apakah yang dimaksud dengan sistem informasi. Pada saat ini, pemanfaatan sistem informasi seakan menjadi sebuah keharusan pada berbagai bisnis, seperti jasa pengiriman barang, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di kehidupan universitas. Kita juga mengetahui bahwa adanya sistem informasi akademik, sistem informasi kinerja dosen, dan lain sebagainya. Untuk memahami definisi sistem informasi, maka diperlukan pemahaman tentang definisi dari sistem. Secara sederhana, sistem memiliki 3 aktivitas, yaitu input, proses, dan output. Aktivitas ini dijalankan oleh berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi ini, dengan sangat mudah kita dapat menemukan berbagai sistem di dalam kehidupan, misalnya sistem pencernaan pada tubuh manusia, sistem fotosintesis pada tumbuhan, dan lain sebagainya. Contohnya, sistem pencernaan manusia. Sistem ini dimulai dengan input makanan yang kita makan, kemudian makanan tersebut akan diproses dari mulut, kemudian dikunyah, kemudian masuk tenggorokan dengan gerakan peristaltiknya, kemudian lanjut ke lambung, usus, yang dalamnya makanan akan mengalami berbagai proses hingga akhirnya menghasilkan output berupa feses serta penyaringan sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh. Maka kita dapat perhatikan di sini bahwa sistem pencernaan ini mempunyai aktivitas input, proses, serta output. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan informasi? Nah, pertama kita harus memahami tentang data. Data yang dikumpulkan dari hasil pengukuran di sebuah lingkungan ataupun organisasi akan diproses untuk kemudian menghasilkan formulasi yang berarti untuk penggunanya. Nah, hasil dari formulasi inilah yang disebut dengan informasi. Contohnya, kasir pada supermarket akan memindai jutaan barcode yang mendeskripsikan data setiap barang yang dibeli oleh konsumen. Data tersebut akan dijumlahkan dan dianalisa untuk menghasilkan informasi yang berarti, misalnya jumlah total produk yang paling laku terjual pada setiap pekan, atau misalnya merek produk apa yang paling tidak laku terjual pada tahun tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi adalah berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan aktivitas input data yang kemudian diproses dengan mentransformasikan data tersebut menjadi sebuah formulasi yang bermakna untuk menghasilkan sebuah output, yaitu informasi. Sebuah sistem informasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Komponen itu antara lain, pertama adalah manusia, hardware, kemudian software, data, dan juga jaringan. Komponen yang pertama adalah manusia. Yang pertama ada end users, yang kedua ada information system specialist. Kalau end user atau pengguna akhir atau klien merupakan orang yang menggunakan sistem informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi. Contohnya konsumen, kasir, insinyur, juru tulis, teller bank, manajer, dan lain-lainnya yang ditemukan di berbagai fungsi organisasi. Sedangkan information system specialist yaitu orang-orang yang mengembangkan sistem informasi serta mengoperasikannya. Pekerjaan seperti ini misalnya analis sistem, developer,
kemudian operator yang merupakan contoh dari information system specialist ini. Mereka adalah pengembang atau yang mengoperasikan sistem informasi. Kemudian komponen yang kedua adalah hardware, yaitu terdapat di sini sistem komputer dan komputer peripheral. Sistem komputer terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada juga printer, scanner, laptop, tablet, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga komputer peripheral, yaitu perangkat eksternal yang memberikan input dan output untuk komputer. Misalnya keyboard, mouse, trackball, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya adalah software. Di sini terdapat dua macam software, yaitu sistem perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak. Sistem perangkat lunak misalnya seperti sistem operasi, misalnya Windows dan Unix, dan juga Linux. Kemudian aplikasi perangkat lunak seperti program yang secara langsung melakukan proses pada komputer yang dilakukan oleh pengguna, misalnya program pemrosesan kata, Office Word, Office Excel, dan lain sebagainya. Kemudian komponen selanjutnya adalah data. Data dapat kita temui dalam berbagai bentuk, yaitu alfanumerik, teks, gambar, dan juga audio. Data yang berupa huruf, angka, dan karakter merupakan jenis data dari alfanumerik. Sedangkan teks terdiri dari data yang berupa kata, kalimat, huruf, dan juga paragraf. Kemudian data gambar dapat diperoleh dari grafik, gambar, dan juga video. Kemudian selain data gambar, data dapat juga diperoleh dari hasil fotografi dan video. Kemudian sedangkan yang audio dapat diperoleh dari berbagai sumber suara, misalnya suara manusia, hewan, dan lain sebagainya. Data merupakan fakta mentah atau hasil dari pengamatan observasi. Hasil observasi ini dapat dihasilkan dari pengukuran karakter berbagai entitas. Bentuk-bentuk entitas antara lain manusia, tempat, benda, dan juga kejadian. Contoh entitas manusia adalah mahasiswa. Pada entitas mahasiswa ini, data yang dapat kita ukur dan observasi antara lain nama mahasiswa, tempat tanggal lahir mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, tinggi dan berat badan mahasiswa, alamatnya, nomor telepon, jurusan, nilai pada waktu SMA, dan lain sebagainya. Kemudian contoh entitas benda adalah meja. Pada entitas meja ini kita dapat mengukur tinggi meja, kemudian panjang meja, lebar meja, kemudian warna meja, beratnya, harga, jumlah kaki, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya adalah jaringan. Yang pertama terdapat communication media, contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik, kemudian teknologi nirkabel gelombang mikro, seluler, kemudian satelit. Terdapat juga network infrastructure yang merupakan perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi data yang digunakan untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Contohnya adalah prosesor komunikasi seperti modem dan prosesor internet network, dan perangkat lunak kontrol komunikasi seperti sistem operasi, kemudian jaringan dan paket browser internet.